Haleluya dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Apabila saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan bersama juga dengan tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan ingin rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tetaplah Bertekun dalam Didikan Allah. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Ayub 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18 berkata, "Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula." Mari kita mulai renungan kita. Kita akan memulai kisah inspiratif. Musim panen adalah momen yang sangat dinantikan di seluruh dunia. Tiap-tiap suku bangsa akan merayakannya sesuai dengan tradisi masing-masing. Namun, ada satu kesamaan dalam merayakan musim panen, yaitu sukacita. Musim panen adalah musim untuk bergembira dan mensyukuri hasil-hasil alam yang melimpah. Kitab Ayub 5 menasihatkan tentang bagaimana hidup harus dijalani sebelum musim penuaian jiwa tiba. Berkat atau hukuman yang kita terima adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah kita menolak didikan yang Maha Kuasa. Jika kita dalam penderitaan karena hukuman Allah, hendaklah kita bersabar karena Allah jugalah yang akan menyembuhkan kita. Jika kita menerima ajarannya, kita akan dilepaskan dari kesesakan dan malapetaka. Imbalan terindah dari Allah adalah usia lanjut di dunia. Dan ketika mati, kita akan diibaratkan seperti berkas gandum yang dipanen dan dibawa masuk ke lumbung tepat pada waktunya, dalam suasana penuh sukacita. Tentu saja didikan Allah bukanlah hal yang mudah. Agar menjadi berkas gandum yang berisi, kita harus menghadapi panas terik matahari, hujan badai, atau hama. Sepanjang hidup kita akan penuh dengan jatuh dan bangun. Ayub adalah contoh hidup yang merasakan langsung didikan Allah dan bertahan dalam kesesakan dan penderitaannya. Ia membagikan nasihat-nasihatnya agar kita juga bisa seperti dia.
setiap kali kita merasa sedang dihajar Allah, ambillah Alkitab, bukalah kitab Ayub. Ia adalah orang yang dipilih Allah untuk selama-lamanya dijadikan teladan secara tertulis bagi setiap orang yang berada dalam kesesakan. Mencari Allah, Ayub 5 ayat 8 berkata, "Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah akan kukatakan perkaraku." Nas hari ini menunjukkan reaksi Ayub terhadap situasi yang dia hadapi, di mana dia menghadapi penderita dan kesulitan yang besar, termasuk kehilangan harta, kesehatan, dan keluarganya. Ayub mengungkapkan niatnya untuk mencari Allah dan mengadukan masalah-masalahnya kepadanya. Latar belakang ayat ini terletak dalam konteks penderitaan yang dialami Ayub. Ketika Ayub menghadapi semua kesulitan ini, teman-temannya datang untuk memberikan nasihat dan pendapat mereka tentang mengapa ini terjadi pada Ayub. Ayub 5 ayat 8 adalah bagian dari nasihat salah satu teman, yang bernama Elifas, kepada Ayub. Elifas, dalam nasihatnya kepada Ayub, mendesaknya mencari Allah dalam situasi sulit dan mengandalkannya untuk mendapatkan jawaban dan pertolongan. Ayat ini menunjukkan prinsip-prinsip spiritual dan keyakinan bahwa ketika kita dihadapkan pada ujian atau masalah dalam hidup, mencari Allah dan bersandar padanya adalah cara yang bijaksana untuk menemukan kekuatan dan penghiburan. Dalam konteks kita saat ini, ayat ini juga dapat diartikan sebagai ajakan untuk memiliki iman dan kemandirian yang kuat kepada Allah dalam menghadapi segala situasi dalam hidup, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Ayub 5 ayat 8 memiliki beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus mencari Allah dalam masa kesulitan yang kita hadapi. Ayub mengakui bahwa dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, satu-satunya tempat yang layak untuk mencari jawaban, penghiburan, dan bimbingan adalah Allah. Ini mengajarkan kita pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, terutama ketika kita menghadapi tantangan hidup. Kedua, kita harus percaya pada keadilan Allah. Ayub mengakui bahwa meskipun dia menghadapi penderitaan yang tidak adil, dia tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan bijaksana. Ini mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan pada keadilan Allah, meskipun dalam situasi yang sulit dan sulit dimengerti. Ketiga, keterbukaan dalam menghadapi permasalahan. Ayub menyatakan bahwa dia akan mengadukan perkaranya kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya berbicara dengan tulus dan jujur kepada Allah tentang perasaan, kedekatan, dan pertanyaan yang kita miliki. Meskipun Allah mungkin sudah tahu segalanya, mengadu kepadanya adalah cara kita mengakui kelemahan kita dan memperkuat hubungan kita dengannya. Keempat, ketegasan dalam iman. Pernyataan ini mengandung ketegasan dalam iman Ayub. Dia tidak hanya mengatakan bahwa dia mungkin akan mencari Allah, atau mungkin akan mengadukan perkaranya. Ayub mengatakan dengan tegas bahwa dia pasti akan mencari Allah dan pasti akan mengadukan perkaranya kepadanya. Ini mengajarkan kita untuk memiliki iman yang teguh dan komitmen yang kuat terhadap hubungan kita dengan Tuhan, bahkan di saat-saat sulit. Secara keseluruhan, pernyataan Ayub 5 ayat 8 adalah panggilan untuk memiliki iman yang kokoh, ketergantungan yang penuh pada Allah, dan sikap rendah hati dalam menghadapi segala aspek kehidupan, baik suka maupun duka. Oleh karena itu, renungan hari ini adalah pesan tentang kekuatan dalam mencari Tuhan dalam segala hal dan membawa semua permasalahan kita kepadanya dalam doa. Keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub 5 ayat 9 berkata, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Keajaiban adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuatan manusia biasa. Peristiwa itu tak kita sadari bisa terjadi dalam hidup kita. Ada banyak keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung satu persatu.
Ayub menyadari betapa besarnya keajaiban Tuhan lewat segala ciptaannya. Lihatlah bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan seperti yang disebutkan Ayub dalam pasal 37 dan 38, termasuk bagaimana peran Tuhan mengatur alam dengan megahnya. Begitu megahnya ciptaan Tuhan di muka bumi ini, mulai dari berbagai warna-warni bunga, tanaman dan jutaan jenis hewan dalam berbagai rupanya, hingga petir, gerak awan dan juga matahari dan bulan, semua itu belum dan saya rasa tidak akan pernah mampu terselami oleh manusia sepenuhnya. Kita akan tercengang jika kita mengamati dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang Dia ciptakan di muka bumi ini. Begitu besarnya kuasa Tuhan, dan begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bisa menikmati segalanya dengan anugerah Tuhan yang tidak terbatas ini. Ayub pun menyadari hal itu. Bukan hanya Ayub, tetapi Daud pun pernah merenungkan betapa hebatnya Tuhan menciptakan segala yang ada di alam ini dalam Mazmur 104 yang berbicara mengenai kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Daud mengatakan, "Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu." Itu hasil perenungan Daud melihat segala keindahan yang hadir di sekelilingnya. Jika kita melihat semua itu, bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga bersyukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan atau kita hanya menikmati seenaknya tanpa memperhatikan siapa sosok yang berada di balik semua itu? Daud mengajak kita untuk memuliakan Tuhan ketika melihat semua perbuatan atau ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Jika kita terbangun hari ini dan melihat cahaya matahari bersinar cerah, atau mungkin hujan turun membasahi bumi menyegarkan semua tanaman dan menyejukkan udara, pujilah Tuhan. Bersyukurlah atas segala perbuatannya yang ajaib. Ketika kita minum secangkir kopi yang nikmat, ingatlah bahwa ada banyak pekerjaan dan bukti keberadaan Tuhan di setiap kenikmatan tegukan kita. Meski kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tapi keberadaan Tuhan hadir setiap saat dalam hidup kita. Karena itu, layaknya kita memuji Tuhan dan mengucap syukur atas tindakan keajaiban-Nya yang diberikan kepada kita setiap saat. Allah mengerti segala perkara, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku, tertulis di dalam Ayub 5 ayat 8. Yukio Shige adalah seorang kakek yang sudah mencapai usia 79 tahun. Dia rutin berpatroli di tebing Tojinbok, tebing pinggir laut yang ada di Sakai, Jepang, demi mencegah orang-orang melakukan bunuh diri karena tebing tersebut cukup populer dijadikan tempat mengakhiri hidup di sana. Upaya Shige tidak sia-sia, hampir 800 orang mampu ia selamatkan, tetapi ia juga pernah tidak berhasil. Ada banyak tempat lain di dunia ini yang sering menjadi pelarian banyak orang untuk menyelesaikan perkara atau persoalan hidupnya. Akan tetapi, apakah hal itu membuat perkara dan masalah selesai? Kisah dalam perikop ini memperlihatkan percakapan Ayub dengan sahabatnya, khususnya Elifas yang menegur Ayub. Maksud Elifas adalah baik untuk menasihati Ayub merenungkan kembali peristiwa yang menimpanya dan mendesaknya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nasihat Elifas jelas baik, namun ia salah dalam menafsirkan penderitaan luar biasa yang dialami Ayub dan sikapnya yang tidak menyenangkan membuat Ayub tidak bisa memetik manfaat dari nasihat yang disampaikan teman-temannya. Hingga akhirnya, dalam permohonan banding Ayub kepada Allah mengingatkan kita tentang keputusan-keputusan manusia yang tidak sesuai dengan keadaan, yang terungkap dalam kerinduan Ayub yang mendalam untuk membela dirinya di hadapan Allah. Saudaraku, kita juga sering mengalami peristiwa yang sulit. Tentu tidak mudah untuk mengungkapkannya semua pergumulan dan perkara kepada banyak orang. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa segala perkara dalam hidup kita hanya dapat dimengerti Allah. Manusia membutuhkan Allah yang sangat mengerti dalam setiap maksud rencananya, sebab
Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi adalah untuk memurnikan iman orang percaya serta mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita harus percaya dan berseru kepadanya, sebab hanya Allah yang dapat mengerti dan peduli dengan segala perkara yang kita hadapi dan Ia juga sanggup menyelesaikannya. Percayalah. Mari kita berdoa sebelum tidur. Ya Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu, aku menyerahkan seluruh hidupku. Segala perkara dan beban pergumulanku, kutanggalkan di kaki-Mu, supaya aku memikul kuk yang Engkau pasang, sebab pasti enak dan ringan. Amin. Kata-kata bijak sebelum menyudahi renungan kita adalah, Allah yang sanggup dan peduli perkara hidupmu, maka pastikan perkaramu sampai kepadanya. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga.
Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik,
Berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.